Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Arimbi Kartika Maharani nomor absen 5, 2. Berliana Andita Putri nomor absen 8, 3. Dia Zikri Amalia nomor absen 9, 4. Zaskia Galuh Kirana nomor absen 36, kelas 10 MIPA 5. Akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia, masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Satu. Kerajaan Banten. A. Lokasi Kerajaan Banten. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kekuasaan Banten meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh wilayah Lampung, dan sebagian wilayah selatan Jawa Barat. Situs peninggalan Kerajaan Banten tersebar di beberapa kota seperti Tangerang, Serang, Cilegon, dan Pandeglang. Pada mulanya, wilayah Kesultanan Banten termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Kerajaan Banten menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Sunda. Dengan posisi yang strategis ini, Kerajaan Banten berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa dan bahkan menjadi saingan berat bagi VOC di Batavia. B. Proses masuknya Islam di Kerajaan Banten. Sekitar permulaan abad ke-16, di daerah pesisir Banten sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali yang berasal dari Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama Islam daerah Banten. Banten adalah salah satu pusat perkembangan Islam, karena Banten mempunyai peranan penting dalam tumbuh dan berkembangnya Islam, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat, dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan. Di Banten telah berdiri satu kerajaan Islam yang lebih dikenal oleh masyarakat Banten dan sekitarnya dengan sebutan Kesultanan Banten. Peninggalan sejarah yang amat berharga ini nampaknya akan selalu menarik untuk diteliti dan dikaji, terutama di kalangan sejarawan dan para ilmuwan. C. Sistem pemerintahan di Kerajaan Banten. Setelah Banten muncul sebagai kerajaan yang mandiri, penguasanya menggunakan gelar sultan sehingga sistem pemerintahannya kesultanan. Sementara dalam lingkungan istana terdapat gelar Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran Anom yang disandang oleh para pewaris. Pada pemerintahan Banten terdapat seseorang dengan gelar Mangkubumi, Kadi, Patih, serta Syah Bandar yang memiliki peran dalam administrasi pemerintahan. Sementara pada masyarakat Banten terdapat kelompok bangsawan yang digelari dengan Tubagus, Ratu Bagus, Ratu atau Syahid, dan golongan khusus lainnya yang mendapat kedudukan istimewa adalah terdiri atas kaum ulama, pamong praja, serta kaum jawara. D. Sosial budaya di Kerajaan Banten. Mulai dari sejak diislamkan oleh Fathahillah, kehidupan masyarakat Banten secara bertahap sudah mulai didasari atas ajaran Islam. Pengaruh Islam semakin kuat ketika kemudian Banten berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran. Para pendukung Kerajaan Pajajaran semakin tersisih dan berpindah menuju ke daerah pedalaman. Daerah pedalaman ini tepatnya di daerah Banten Selatan yang dikenal sebagai suku Baduy. Suku Baduy ini sampai saat ini masih memegang kepercayaan mereka dari dulu atau sering disebut dengan kepercayaan Pasundan Kawitan, yang berarti Pasundan yang pertama.
Kembali pada masyarakat Banten Islam. Masyarakat Banten Islam di bawah Sultan Ageng Tirtayasa memiliki kehidupan sosial budaya yang cukup baik. Sultan sangat memperhatikan kesejahteraan dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten, Tumpang 5, dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Chardel, orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Namun kemudian keadaan menjadi berubah dan turun drastis ketika Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dan kehidupan masyarakat mulai banyak dicampuri Belanda. Ekonomi di Kerajaan Banten. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Islam Banten menjadi bandar perdagangan besar dan menjadi pusat penyebaran Islam. Stabilitas politik dan kedudukan Banten yang strategis semakin membuat kehidupan ekonomi Kerajaan Islam Banten berkembang pesat. Bahkan, Banten menjadi salah satu pusat bandar perdagangan internasional. Banyak pedagang internasional yang singgah dan melakukan transaksi perdagangan di Banten. Banyak pedagang datang, seperti pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, dan Cina. Banyaknya para pedagang dari luar negeri ini kemudian segera membentuk perkampungan baru yang berisi masyarakat dari berbagai negara pedagang tersebut. Ada kampung pecinan, kampung Arab, orang Indonesia mendirikan kampung Banda, dan orang Jawa mendirikan kampung Jawa, dan lainnya. Perkembangan perdagangan yang pesat ini tentu sangat bagus untuk meningkatkan ekonomi Kerajaan Islam Banten. F. Akhir Kerajaan Banten. Pada 22 November 1808, Kerajaan Banten resmi dihapuskan atau dibubarkan karena serangan Dendels dari Belanda. Hal itu terjadi karena pada tahun 1808, Sultan Banten menolak perintah Herman William Dendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808 sampai 1810, memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kota ke Anyer dan membantu pembangunan pelabuhan di ujung kulon. Sultan menolak perintah Dendels. Sebagai jawabannya, Dendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran istana Surosowan. Sultan dan keluarganya dipenjarakan di benteng Spelwich. Sultan Abdul Nasir Muhammad Ishak Zainul Mutakin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada tanggal 22 November 1808, Dendels mengumumkan wilayah Kesultanan Banten diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. C. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Banten. Masjid unik ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kaseman. 2. Istana Keraton Kaibon. Istana ini merupakan tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Saifuddin. 2. Istana Keraton Surosowan. Istana ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus sebagai tempat tinggal para Sultan Banten. 4. Benteng Spelwich berfungsi untuk menjaga Kerajaan Banten dari serangan laut dan memantau aktivitas pelayaran. 5. Danau Tasikardi. Danau buatan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. 6. Vihara Avalokiteswara sebagai bukti terbukanya Kesultanan Banten dengan seluruh agama. 7. Meriam Ki Amuk. Meriam ini ada di dalam benteng Spelwich yang memiliki tembakan jauh dan ledakan besar. Berikut adalah peta lokasi Kerajaan Banten dan gambar Kerajaan Banten. 2. Kerajaan Cirebon. A. Lokasi Kerajaan Cirebon.
Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. B. Proses masuknya Islam di Kerajaan Cirebon. Islam masuk ke Cirebon pada abad 15. Ajaran Islam ini dibawa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Syekh Idlovi Mahdi. Mereka menyebarkan agama Islam dengan berdakwah dan mendirikan pondok pesantren. Sunan Gunung Jati mempunyai daerah penyebaran paling luas. Pada tahun 1498, Sunan Gunung Jati membangun Masjid Agung Cirebon dan dibantu oleh ke-8 para wali. Pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat dan beliau dimakamkan di Pertamanan Gunung Jati. C. Sistem pemerintahan di Kerajaan Cirebon. Tegaknya Kesultanan Cirebon pada masa-masa awal pendiriannya yang teratur. Pada masa awal pendiriannya, Kesultanan Cirebon dijalankan oleh 14 pejabat dengan 10 jabatan tinggi pemerintahan. Semuanya memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Informasi mengenai struktur pemerintahan Kesultanan Cirebon pada zaman Sunan Gunung Jati ditemukan dalam naskah Mertasinga Pupuh 36.12 sampai 36.19. 1. Sultan Cirebon I, Pangeran Walangsungsang pada tahun 1430 sampai 1479. 2. Sultan Cirebon II, Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568. 3. Sultan Abdul Karim, Panembahan Gerilya pada tahun 1649 sampai 1666. D. Sosial budaya di Kerajaan Cirebon. Kondisi sosial di Kerajaan Cirebon terdiri dari beberapa golongan, yaitu 1. Golongan raja. Para raja atau sultan yang tinggal di keraton melaksanakan ataupun mengatur pemerintahan dan kekuasaannya. 2. Golongan elit. Golongan ini merupakan golongan yang mempunyai kedudukan di lapisan atas yang terdiri dari golongan para bangsawan, tentara, dan ulama. 3. Golongan non-elit. Golongan ini merupakan lapisan masyarakat yang besar jumlahnya dan terdiri dari masyarakat kecil yang bermata pencaharian sebagai petani, dagang, tukang, nelayan, dan lapisan masyarakat kecil lainnya. 4. Golongan budak. Golongan ini terdiri dari orang yang bekerja keras dan pekerja kasar. Adanya golongan budak tersebut disebabkan karena seseorang yang tidak bisa membayar hutang akibat kalah perang. Cirebon memiliki beberapa tradisi ataupun budaya dan kesenian yang hingga sampai saat ini masih terus berjalan dan masih terus dilakukan oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah upacara tradisional Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah ada sejak pemerintahan Pangeran Cakrabuana, dan juga upacara Pajang Jimat dan lain sebagainya. Ukiran-ukiran yang ada pada keraton banyak menunjukkan pola zaman sebelumnya. Ukiran yang menunjukkan sifat khas pada Cirebon adalah ukiran pola awan yang digambarkan pada batu karang. E. Ekonomi di Kerajaan Cirebon.
Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon, yang juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Sejak Syarif Hidayatullah memerintah, bandar-bandar di Cirebon makin ramai. Selain itu, perekonomian Cirebon juga ditunjang oleh kegiatan masyarakatnya yang menjadi nelayan, di mana Cirebon kaya akan udangnya. F. Akhir Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon bukan runtuh karena perang, melainkan karena dibagi menjadi 3 untuk Pangeran Mertawijaya, Pangeran Kertawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Runtuhnya Kerajaan Cirebon terjadi 16 tahun selepas pemerintahan penambahan Girilaya. Raja Cirebon ketiga ini pada tahun 1662 wafat dibunuh ketika sedang berkunjung ke Kesultanan Mataram. Di sana bersama 2 orang putranya, Pangeran Mertawijaya dan Kertawijaya. Ketiganya tak diizinkan pulang oleh Amangkurat I hingga wafat. Kala itu Cirebon menjadi bawahan Kesultanan Mataram. Kedudukan Amangkurat I sendiri merupakan mertua dari penambahan Girilaya. G. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Ada banyak peninggalan sejarah Kerajaan Cirebon, di antaranya 1. Keraton Kacirebonan, 2. Keraton Kanoman, 3. Keraton Kasepuhan Cirebon, 4. Keraton Kaprobonan, 5. Masjid Agung Sancipta Rasa, 6. Kereta Singa Barong Kasepuhan, 7. Patung Macan Putih Cirebon, 8. Mangkok Kayu Ukiran Cirebon, 9. Makam Sunan Gunung Jati, 10. Kutagara Wadasan, 11. Tajuk Agung dan Beduk Samogiri, 12. Regel Pengada. Berikut merupakan foto Keraton Kasepuhan Cirebon. Terima kasih.